Pak Kevin, Pak Wabu yang pula kita hormati dan perkenalkan Ibu Lisa Pecinta. Apa itu lainnya, apa dari PII, IS dari Ketua DPC Minut, kemudian juga Pak Adi yang sekarang merupakan Deputi Ketua Umum di pusat, dan tentu juga ada pemerintah Kabupaten, Minut, Kadis, Kominfo, Kadis Lingkungan Hidup, Bapak Ibu lainnya dari Desa Budu, ada camatnya, dan ada juga Bapak Ibu lain dari komunitas, dan mungkin ada yang saya lupa, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kembali. Ya, di sini saya berdiri sebagai pihak yang memberikan kepada Indonesia tentunya alat ini kepada masyarakat di sini, kepada Kabupaten Minahasa Utara. Saya baru saja mendengar fungsinya seperti apa, jadi saya tidak akan bicara mengenai itu, karena yang teknis itu bisa buat apa dan untuk apa, saya pikir sudah jelas. Tapi satu hal yang saya ingin tambahkan, bahwasanya kita harus lihat itu, karena dalam rangka bagaimana kita membuat dunia kita, hidup kita, dan juga ekonomi kita, termasuk pariwisata kita, lebih kuat. Ini adalah satu lesson learned atau pembelajaran yang kita dapatkan di banyak tempat di dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Bahwasanya adanya perubahan iklim, cuaca, ya memang kita tidak merasakan itu tiap hari, tapi ada perbedaan dari tahun ke tahun yang kita melihat. Nah, contoh banyak sekali di dunia ini, di Indonesia, ada beberapa kota masuk Jakarta yang memang dari tahun ke tahun dia turun ya, karena dia ada masalah dengan tanahnya yang ada kaitan juga dengan dia sering banjirnya. Jadi hal seperti itu tentu itu datang dari adanya perubahan alam kita yang memang dipengaruhi oleh yang kita sebut sebagai peradaban. Karena kita itu ada rencana, ada infrastruktur, ada pembangunan, ada jalan dan sebagainya, itu bukan tanpa dampak. Apalagi kita mencemarkan udara ini dengan banyak emisi-emisi macam-macam, dan tentu karena peradaban kita ini sangat konsumtif, banyak sampah, termasuk tadi sudah dikatakan oleh Pak Gadis, sampah plastik. Tadi saya sudah sempat bicara dengan Pak Bupati, Pak Jonda, ada rencana ya untuk membuat bank sampah. Saya sudah sendiri lihat beberapa contoh yang bagus sekali di beberapa kota, misalnya di Bandung. Kalau dengan adanya bank sampah, memang 75% itu data yang mereka miliki dari sampah itu bisa diolah kembali atau bisa digunakan kembali. Ya, jadi ada 3R kan, reduce, reuse, dan recycle. Ya. Jadi itu penting sekali juga diterapkan dimanapun saja, dan mesin seperti itu sangat diperlukan untuk kita menerapkan prinsip yang disebut sebagai ekonomi sirkular. Jadi yang semula kita gunakan, kalau kita nonton TV, kita nonton dan air ya, air minum itu apa namanya yang sangat populer saat ini, air mineral kan memakan dirinya, semua botol plastik itu diolah kembali, dicaca, kemudian menjadi sesuatu. Nah, ini adalah satu cara bagaimana bahan pasokan yang kita gunakan untuk menjalankan ekonomi yang kita yang memang konsumtif, itu sampahnya tidak menjadi sampah, tapi dia menjadi bahan pasokan untuk sesuatu yang lain. Atau dia bisa didaur ulang menjadi, misalnya ini bukan untuk plastik tapi untuk yang lain, seperti sampah organik itu bisa menjadi pupuk atau bahkan menjadi gas, bisa dibakar menjadi energi. Ya, saya kira itu memang masa depan, dan ini hanya satu contoh, satu langkah kecil, tapi mungkin bisa, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain, tempat-tempat lain di Minut, di Sulut, bahkan di Indonesia juga menerapkan hal itu. Jadi ini sebetulnya berbicara bagaimana secara desentral kita bisa membayangkan pengolahan sampah kita lakukan di banyak tempat ini. Tapi yang paling penting apa? Kita lihat kesadaran masyarakat. Mereka harus ikut serta, karena mereka harus mengumpulkan sampahnya. Mereka jangan buang sembarangan kemana, tapi kumpulkan ke satu tempat, kemudian kita antarkan, kemudian ada diolah, dan tentu ini adalah ekonomi lain. Jadi ekonomi berdasarkan sampah juga ada nilai, sehingga para partisipan dalam siklus sampah ini dia mendapatkan manfaat. Nah, ini saya kira mungkin harus diterapkan bagaimana itu
tergantung dari tempat dan waktunya, tapi in prinsip ini bisa mendatangkan manfaat buat semua warga yang ikut dan termasuk dengan manfaat ekonomis. Saya kira mungkin itu saja. Saya tidak mau memberikan kuliah umum di sini karena sudah malam sekali. Tapi terima kasih atas waktunya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari TII dan juga Bapak Ibu lainnya atas kehadiran dan keikutsertaannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan bisa membuat negara kita, provinsi kita dan juga Minut menjadi lebih indah, sejahtera dan tentu berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.